Di balik megahnya dinding rumah ini, tersimpan kesunyian yang menyayat hati. Sarah, seorang wanita dengan wajah oval, mata hazel yang ekspresif, dan rambut coklat bergelombang yang diikat sanggul sederhana, sedang berdiri di dapur yang remang-remang. Tangannya yang gemetar mengaduk sup yang tak akan pernah cukup enak bagi suaminya. Mengenakan daster batik katun yang sudah usang, ia adalah gambaran dari kesepiaan yang tak dihargai. Setiap hari adalah perjuangan untuk sekadar mendapatkan senyuman. Namun, yang ia terima hanyalah dinginnya lantai marmer dan keheningan yang menyesakan. Sarah bukan hanya seorang istri. Ia adalah bayang-bayang di rumahnya sendiri. Rumah ini adalah penjara berlapis emas yang dibangun oleh Aris, suaminya. Aris adalah pria dengan garis rahang tajam, rambut hitam pendek yang rapi, dan mata gelap yang dingin. Selalu mengenakan setelan jas mahal yang menunjukkan statusnya. Di ruang tamu yang luas ini, Sarah merasa semakin kecil di hadapan kemewahan yang tak memiliki jiwa. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, di mana janji manis masih segar, namun kini semua telah menguap. Aris lebih sering menatap layar ponselnya daripada menatap mata istrinya. Setiap perabotan mahal di sini seolah mengejek kesepian Sarah yang semakin mendalam setiap detiknya. Puncak penghinaan itu terjadi saat makan malam besar bersama rekan bisnis Aris. Aris, dengan setelan jas mahalnya, tanpa ragu membentak Sarah di depan semua orang hanya karena masalah sepele. Ia menyebut Sarah sebagai beban yang tidak berguna, seorang wanita yang tidak memiliki nilai selain untuk melayani. Di hadapan tamu-tamu terhormat, Sarah tertunduk malu dengan air mata yang hampir tumpah. Hinaan itu bukan sekedar kata-kata, melainkan belati yang merobek sisa-sisa harga dirinya. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Sarah patah, namun sekaligus menyulut api yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Sarah menemukan kenyataan yang lebih pahit saat memeriksa berkas-berkas di ruang kerja Aris. Ternyata, Aris telah menguras seluruh warisan peninggalan orang tua Sarah untuk menutupi hutang-hutang perusahaannya yang mulai bangkrut. Ia dikhianati secara finansial dan emosional secara bersamaan. Dengan tangan gemetar, Sarah memedang dokumen-dokumen yang membuktikan kebusukan pria yang ia cintai. Di tengah kegelapan malam, ia menyadari bahwa ia tidak punya apa-apa lagi kecuali keberaniannya. Ia memutuskan untuk pergi, membawa satu-satunya keahlian yang ia miliki, resep masakan tradisional warisan neneknya yang selama ini diremehkan Aris. Sarah meninggalkan kemewahan palsu itu tanpa membawa apapun selain tekad. Ia mulai berjualan nasi bungkus di pinggir jalan dengan modal seadanya. Panas matahari menyengat kulitnya, namun ia tak peduli. Mengenakan daster batik yang sama, namun dengan lengan yang digulung, ia melayani setiap pelanggan dengan senyum tulus. Wajah ovalnya yang dulu kusam, kini mulai bersinar karena harapan. Hazel matanya yang dulu redup, kini penuh dengan semangat juang. Orang-orang mulai membicarakan kelezatan masakannya. Dan dari sebuah gerobak kecil, benih kerajaan bisnis kuliner Sarah mulai tumbuh di atas aspal jalanan yang keras. 3 tahun berlalu. Dan keajaiban terjadi berkat kerja keras yang tak kenal lelah. Sarah kini bukan lagi penjual nasi bungkus di pinggir jalan. Ia telah menjadi pemilik jaringan restoran ternama. Penampilannya berubah total. Kini ia mengenakan seragam koki profesional yang elegan, namun tetap mempertahankan kesederhanaannya. Sanggul rambut coklatnya tertata rapi, dan matanya memancarkan otoritas seorang pemimpin. Ia mengelola dapur modern yang sibuk dengan efisiensi tinggi. Sarah berhasil membuktikan bahwa martabat seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa suaminya, melainkan oleh kekuatan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Sementara itu, dunia Aris runtuh secepat ia membangunnya. Perusahaannya hancur total karena keserakahan dan manajemen yang buruk. Ia kehilangan segalanya, rumah megah, mobil mewah, dan semua teman-teman yang dulu memujinya. Kini, Aris tampak sangat berbeda. Wajahnya kusam, rahang tajamnya tertutup jenggot tipis yang tak terawat, dan jas mahalnya telah berganti dengan pakaian lusuh yang berkerut.
Ia terduduk di trotoar, menatap nanar pada gedung-gedung tinggi, tidak menyadari bahwa wanita yang dulu ia injak-injak kini adalah pemilik salah satu gedung termegah di kota itu. Suatu siang, Aris yang kelaparan mencoba melamar pekerjaan sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran mewah tanpa tahu siapa pemiliknya. Saat ia masuk ke kantor pusat untuk wawancara, ia tertegun melihat sosok wanita di balik meja besar. Sarah duduk di sana, terlihat sangat anggun dengan blazer putih dan perhiasan minimalis yang berkelas. Mata hazel Sarah menatap Aris tanpa kemarahan, hanya ada kedamaian yang dalam. Aris gemetar, menundukkan kepalanya dalam-dalam karena rasa malu yang luar biasa. Inilah saat yang dulu Sarah bayangkan sebagai momen balas dendam, namun rasanya berbeda dari yang ia duga. Alih-alih mengusirnya dengan cacian, Sarah melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia memberikan Aris pekerjaan, bukan sebagai manajer, melainkan sebagai pelayan di restorannya. "Aku tidak akan membalasmu dengan kehancuran," ucap Sarah pelan namun tegas. "Aku akan mengajarimu cara bekerja keras untuk setiap butir nasi yang kau makan." Kini, Aris harus melayani pelanggan dengan mengenakan seragam pelayan di bawah pengawasan Sarah. Ini adalah balas dendam yang paling menyakitkan bagi ego Aris, namun sekaligus tindakan paling mulia, karena Sarah memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri dan memahami nilai kemanusiaan. Sarah berdiri di balkon restorannya saat matahari terbenam, menatap cakrawala dengan hati yang lapang. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan kebencian menjadi pengampunan yang mendidik. Hidupnya kini bukan lagi tentang membuktikan diri kepada orang lain, melainkan tentang menebar manfaat. Balas dendam terbaik bukanlah melihat orang lain menderita, melainkan menjadi begitu sukses, hingga luka masa lalu tak lagi berbekas. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika cerita ini menginspirasi Anda. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.